Selamat pagi, Pak Pak Guru. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat, Baik, Pak. Guru. Baik, Pak Guru. Sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Untuk itu, salah satu dari anak, Pak Guru mau tunjuk ya Mbak Emma. Mohon Mbak Emma, tolong bawa dalam doa. Oke, siap Pak Guru. Ya, baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru? Ya. Kita patut memanjatkan doa agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan hikmat. Dan selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ini berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu semangat pendiri negara. Ikuti nanti Pak Guru ya. Garuda Pancasila. Yuk, mari 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tunggu anak-anak. Oh, belum. Garuda Pancasila. Akulah pendukung birokrasi sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil sentosa, pribadi satu. Ayo maju, maju, ayo maju, Maju. Bikin ribut sampai Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat timur sentosa, pribadi satu. ayo maju, Ayo maju. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua anak-anak. Iya, itu salah satu bentuk sikap untuk menghargai dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, periksa dulu kelasnya anak-anakku. Apakah kelasnya sudah bersih? Kanan kiri masa tahu ada sisa-sisa makanan, sampah, atau tadi ada makan permen karet. Terus permen karetnya dibuat di kursi temannya. Tolong cek dulu di kursinya. Sudah? Sudah siap? Iya. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, buka bukunya. Dan ada hari ini, kutipan hari ini, jika kau mengetahui lebih baik, kau melakukan lebih baik. Mohon diulangi dulu Ibu Septina, kutipan hari ini dari Maya Angelou. Jika kau mengetahui lebih baik, kau melakukan lebih baik. Dari Maya Angelou.
Iya, itu kata-kata motivasi untuk di pagi hari ini, Sabtu 6 Oktober 2022. Ya, semoga kutipan hari ini dari Maya Angelou bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Untuk selanjutnya kita melakukan absensi. Ya, yang ketua kelas, kalau nggak salah yang ketua kelas ini Pak David ya. Pak David, kira-kira Iya, peserta hari ini bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? sudah siap semua, Pak. Hadir semua. Hadir semua. Baik, baik Mas David. Terima kasih Mas David, ketua kelas. Eh, kalau bisa, tolong dulu disiapkan. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, semua duduk siap. Mari kita Sudah, Pak. berdoa sebelum Maaf Mas David, kita tadi sudah doa. Iya, Oh iya. ini hanya penghormatan untuk guru. Oh iya, siap semua teman-teman. Mari kita minta maaf. Kita berdiri semua, kita beri penghormatan kepadamu. Iya. 1 2 3. Selamat pagi Pak Guru. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak Guru. anak-anak. Pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Silakan. Guru. Ya, dipersilakan duduk kembali. Iya, tepuk tangan dulu untuk semua kelas 7 SMP. Iya. Selanjutnya kita masuk sebelumnya kita udah masuk di penetapan Pancasila sebagai dasar negara, itu sub pembelajaran sebelumnya yang di B dari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini ada tanda panah. Nah, hari ini kita sudah sampai di topik ini, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, buka bukunya halaman 16, buka handphonenya halaman 16, kita bisa lihat masing-masing di pembelajarannya. Pak Guru siapkan waktu 10 detik agar anak-anak bisa menyimak baik pembelajaran berikutnya. Oke, baik anak-anak. Nah, ini adalah kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Di sini ada menghayati, bersyukur, menghargai, mengembangkan, memahami, menganalisis, menguraikan, menyajikan, dan inilah yang akan kita lewati, akan kita lalui dalam pembelajaran semangat pendiri negara. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran bisa kelihatan ya anak-anak? Bisa kelihatan Kelihatan, Pak proyektor yang Guru. Pak Guru ini tampilkan. Ya, ini Bisa, adalah tujuan pembelajaran. Ya, ada terdiri dari spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, setiap pembelajaran itu, setiap kita mau melangkah pasti ada tujuan, ya kan? Betulkah tidak anak-anak? Betul. Ada Betul, Pak tujuan. Guru. Iya, seperti anak-anak tadi dari rumah, pakai sepatu, bersih, mandi, ya kan? Sudah mandi semua atau masih ada yang belum mandi nih? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ada yang hanya cuci muka saja bilang mandi lagi. Wangi. Sudah wangi, iya. Jadi, Mungkin Mas itu Helmi. iya, Mas Helmi belum mandi. Wah, kenapa begitu, Mas Belum, Helmi? Pak. Mandi sore belum. Mandi sore belum? Oh, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mas Helmi, sudah mandi ternyata. Nah, ya Mas Helmi tadi mandi, pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu. Tujuannya mau kemana anak-anak? Kemana? Ayo. Sekolah, Pak Sekolah, Guru. Pak. Sekolah. Terus di sekolah mau bikin apa anak-anak semua? Belajar. Ketemu Pak Guru. Belajar. Pak Guru. Iya, hanya ketemu saja. Ke Habis itu kantin, Pak pulang. Guru.
Iya, kalau boleh, Ya, pulang dulu. kalau boleh anak-anak itu tujuannya datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Ilmu. Iya, Ilmu. ilmu. Jadi kita juga belajar hari ini memiliki tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Udah pernah mendengar kata semangat ke tidak, anak-anak? Apa itu semangat? Ya, tadi Pak Helmi datang ke sekolah dengan rasa semangat, mandi dengan semangat. Tujuannya kemana? Ke sekolah. Jadi semangat, bentuk nilai semangatnya seperti apa? Ya, dengan mandi, dengan eh, rapi. Itu adalah bentuk semangatnya. Nah, baik. Selanjutnya kita ke materi semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara. Nah, bentuk semangat pendiri negara yang akan kita pelajari. Bentuk semangat pendiri negara yaitu yang pertama itu adalah nasionalisme. Ada yang sudah pernah dengar kata nasionalisme? Sudah, Pak. Udah Pak Guru. Iya, Udah Pak. Cinta tanah air, Pak. iya. Nasionalisme, patriotisme itu adalah bentuk semangat pendiri negara. Ya, Ya kan, anak-anak toh? Iya Itu Pak Guru adalah dan Pak Guru. ya, Pak. itu adalah bentuk semangat pendiri negara dalam menetapkan ataupun dalam merumuskan maupun menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Negara. Jadi ada yang bisa anak-anak yang menerjemahkan apa itu arti nasionalisme. Ayo, ada yang bisa ke tidak? Sebelum Pak Guru kasih tahu Cinta artinya saya, nih. Pak. Ya, Cinta tanah air, Pak. cinta tanah air. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ada Pak. Apa Ibu? Apa yang Mbak? Nasionalisme itu? Nasionalisme itu menurut saya itu ada dua Pak. Yang pertama pengertiannya dalam arti sempit. Yang kedua pengertiannya dalam arti luas. Kalau arti sempit itu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sehingga memandang rendah bangsa lain. Sedangkan arti luasnya perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain, Bapak. Yuk, tepuk tangan dulu sama sama Mas Diana dengan Mas Helmi dengan Mbak Diana. Tepuk tangan dulu. Baik. Pak Guru akan simpulkan pengertian nasionalisme itu. Nasionalisme itu adalah perasaan, bukan perasaan kamu dengan dia. Bukan itu. Bukan itu nasionalisme ya. Aku cinta kamu. Bukan seperti itu. Ya, nasionalisme itu adalah perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air serta bangsanya tanpa memandang rendah suatu suku, bangsa, atau negara lainnya. Itu adalah kesimpulan dari nasionalisme. Dan itu adalah yang dimiliki semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Negara. Nah, selain itu, semangat pendiri negara juga memiliki sifat atau semangat yang membentuk patriotisme. Patriotisme itu adalah sikap seseorang atau sekelompok orang yang mengorbankan apapun demi kepentingan bangsa dan negara serta kemakmuran airnya. Ya. Jadi itu pentingnya
kita mempelajari pelajaran ini agar anak-anak bisa memahami bentuk semangat pendiri negara itu dan anak-anak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ya. Jadi tadi Pak Guru katakan semangat pendiri negara. Ya, pendiri negara itu ada yang namanya BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI? Pak, saya Pak. Ya, apa itu kepanjangannya? Ya, Pak. Kalau tidak salah, Bapak, kemarin saya membaca buku, tapi saya lupa-lupa, Bapak. Tapi saya mencoba menjawab. Silakan, Mbak Diana. Kalau kepanjangannya saya tidak begitu hafal, Bapak. Tapi nama lainnya saya hafal. Apa Nama itu? Nama lainnya dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Choshakai. Kalau tidak salah, Bapak, saya tidak terlalu bisa menyebutkannya. Iya. Ada yang lain, anak-anak? Ada yang lain? Pak Guru kasih ini ya, badan. Ini kita mengingat pembelajaran kita yang dahulu saat merumuskan agar anak-anak Saya Pak mengetahui. Guru. Ya, badan penyelidik apa? Ayo, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Usaha-usaha. Kemerdekaan Indonesia. tugas pokoknya pada materi ini yang akan kita pelajari adalah merumuskan rancangan dasar negara. Ya toh? Betulkah tidak anak-anak? Tugas pokok yang kita akan pelajari di pelajaran hari ini adalah merumuskan rancangan dasar negara Indonesia. Negara Indonesia. Dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Pancasila, Pak Guru. Pancasila, Bapak Guru. Iya. Dan BPUPK itu BPUPKI diselenggarakan dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah proses persidangan BPUPKI saat merumuskan Pancasila. Adapun agendanya yaitu bentuk negara, filsafat negara, dasar negara. Nah, ini dasar negara yang akan kita pelajari. Selanjutnya anggotanya ada 9 orang, yaitu sering disebut anggota panitia 9, terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, ya, dan 5 lagi di bawah tokohnya. Bisa kita lihat anak-anak semua. Tolong ya anak-anak disimak ya. Baik, Pak Pak. Guru. Ya, dasar yang dicetuskan Soekarno sebagai ketua BPUPKI pada waktu itu tanggal 1 Juni 1945, beliau mengatakan yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, ketuhanan. Nah, itu yang dikumandangkan atau yang dirumuskan oleh atau itu pendapat dari Soekarno. Dan ini bisa anak-anak lihat ada juga 5 asas pidato Muhammad Yamin, dan Muhammad Yamin mengatakan ada 5 pri yang harus ada pada bangsa Indonesia dan harus diterapkan sebagai menjadi acuan kita mendirikan negara. Ya, yang tadi waktu maaf anak-anak. Ya. Dan selanjutnya Profesor Dr. Mr. Supomo juga
menyampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 agar usulan prinsip itu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir, musyawarah, dan keadilan sosial, agar itu ditetapkan, dibuat menjadi isi dari Pancasila. Ya, Pancasila sendiri itu hasil dari buah pemikiran dari Pak Soekarno agar dasar negara itu Pancasila itu dibuat namanya Pancasila. Pak, saya izin ke kamar kecil. Silakan Mbak Diana. Ada yang mengerti apa itu panca? Panca artinya 5, Saya, Pak Pak. Guru. Ya, ada yang nggak tahu 5, artinya Pak. sila? 5, Pak. Dasar, Pak. Iya, 5 dasar negara. 5 yang harus dijalankan pemerintah Indonesia agar Indonesia bisa mencapai sila kelima. Aduh. Baik, anak-anak. Yang pertama itu adalah ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 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 Yang ketiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan. 5, keadilan Sosial. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, ini adalah bentuk hasil dari buah pemikiran yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, ini adalah sumbangan dari ide dari Soekarno. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Iya. Dan kesejahteraan juga masuk. Dan selanjutnya untuk Pak Mr. Muhammad Yamin, ada ketuhanan juga hasil buah pemikirannya, kemanusiaan, iya, kebangsaan. Sungguh memiliki Pak Muhammad Yamin juga sungguh memiliki sifat atau semangat dalam merumuskan Pancasila. Dan Mr. Supomo, buah pikirannya yaitu persatuan. Ya, agar Indonesia ini tidak terpecah, maka Mr. Supomo itu menyampaikan kita harus bersatu tanpa mau kita diprovokasi atau diadu domba oleh bangsa lain. Seperti itu kira-kira anak-anak. Dan selanjutnya nomor 4, Pak Supomo beranggapan lagi semua permasalahan kita yang ada di Indonesia ini agar diselesaikan dengan musyawarah. Jangan adu otot, tapi adu otak. Jadi anak-anak harus belajar. Kalau anak-anak malas-malas belajar, maka anak-anak mudah diadu domba. Nah, selanjutnya masuk ke keadilan sosial. Ini adalah ide atau buah pikiran dari Pak Mr. Supomo tentang keadilan sosial. Jadi yang namanya adil itu misalin saya punya anak kesayangan, saya punya anak kesayangan adalah Mbak Septina, dan selanjutnya saya paling tidak suka lihat Pak Yohanes karena nakal. Padahal Pak Yohanes itu berprestasi dalam pendidikan, sementara Mbak Septina ini tidak berprestasi dalam pendidikan. Terus saya lebih mengutamakan Ibu Septina dari bidang apapun. Kira-kira itu namanya adil nggak? Tidak adil, Pak Guru. Tidak. Adil itu harus seimbang, harus rata. Jadi itu yang dimau dari Mr. Supomo. Supomo mau itu bangsa Indonesia harus adil, merata,
maka akan disambut kesejahteraan. Itu yang diagung-agungkan dari Mr. Supomo, dan itu adalah cita-cita luhur dari Mr. Supomo. Tepuk tangan dulu buat semua untuk pendiri negara kita. Tepuk tangan dulu. Iya, bagus anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita tadi sudah mempelajari pelajaran baik itu dari subbab A, subbab B, subbab C. Nah, kita akan membentuk suatu kelompok diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang akan Pak Guru nanti buat soalnya. Ya, kita membagi diskusi dulu untuk kelompok pertama. Ibu Emma Amanah, Septina Dika, terus Pak Hendra, Mas Yohanes, Mas Arnal, Mas Helmi, dan selanjutnya kelompok yang kedua Mbak Diana, Mas David, Mbak Rani, Mas Luhur. Ada lagi yang belum disebut? Sudah. Sudah. Semua, Pak. Ya, sudah semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini dia tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya itu yang pertama, sebutkan semangat jiwa patriotisme dari Bapak pendiri bangsa. Tadi sudah Pak Guru sampaikan toh, ada beberapa semangat, bentuk semangatnya. Ya, nanti Pak Guru harapkan setelah anak-anak sudah melakukan diskusi, selanjutnya anak-anak akan mempresentasikannya kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kedua, tadi Pak Guru minta tolong sebutkan 5 contoh bentuk nasionalismemu sebagai warga negara yang baik dalam mengisi kemerdekaan. Udah, Pak. Sudah? Oh, cepat sekali. Luar biasa. Silakan kelompok 2. Terima kasih, Bapak. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, sebutkan bentuk semangat jiwa patriotisme dari Bapak pendiri bangsa. Saya sebutkan Bapak pendiri bangsanya yang pertama, Muhammad Hatta. Dia memiliki nasionalisme yang tinggi, rela berkorban, taat beribadah, jujur. Terus Muhammad Yamin, nasionalismenya yang tinggi, ikhlas, pantang menyerah. Supomo, cinta tanah air, patriotisme, mengutamakan kepentingan bangsa. Sekian Bapak. Jawaban nomor 1-nya, nomor 2-nya. Tolong sebutkan 5 contoh bentuk nasionalismemu sebagai warga negara yang baik dalam mengisi kemerdekaan. Saya sebagai pelajar, untuk mengisi kemerdekaan itu, saya harus rajin belajar, Bapak. Atau saya mengikuti upacara bendera tidak pernah alpa pada hari Senin saat upacara bendera. Sekian hasil kerja kelompok 2. Waktu saya kembalikan, Bapak. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kira-kira untuk kelompok 1? Sudah selesai kelompok 1. Pak Guru. Saya Pak Guru. Iya, silakan Pak Guru, Mbak Septina. Saya ingin membacakan contoh bentuk nasionalisme Pak Guru. Saya sebagai pelajar. Ya. Ya, saya akan membacakan contoh sikap nasionalisme saya sebagai seorang pelajar. Yang pertama, saya harus
bangga menjadi warga negara Indonesia dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, Pak Guru. Ya, Terus selanjutnya saya harus ikut latihan bela negara dasar dengan ikut gerakan pramuka, Pak Guru. ya, Yang terakhir sama seperti Mbak Diana, Pak Guru, ikut upacara bendera. Saya setiap hari Senin ikut upacara bendera, Pak Guru. ya. Sudah, Pak Guru? Sudah. Oh, terima kasih Tambahan, anak-anak. Pak. Ternyata anak-anak Tambahan sudah buat mengerti. kelo- Ya, tambahan buat kelompok 1, Pak. Ya, ya, silakan Mas sebagai Helmi. contoh, bentuk nasionalisme sebagai seorang pelajar ada bertoleransi, Pak. Contohnya menghargai dan menghormati keberagaman. Ya, pintar. Anak Bapak pintar-pintar ternyata. Tepuk tangan dulu Bu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, baik anak-anak, kita sudah melewati semua tahap dari submateri A, B, C, A, B, dan C. Dan kita sudah membuat tugas kelompok dan anak-anak berhasil menguasai apa yang telah Bapak sampaikan kepada anak-anak. Nah, untuk itu Bapak meminta anak-anak untuk membuat kesimpulannya masing-masing. Nanti kita akan bacakan. Pak Guru tunggu, kasih kesempatan selama 10 detik. Silakan anak-anak. Ya, baik. Waktu sudah selesai. Dan selanjutnya inilah kesimpulan pembelajaran kita. Ini adalah rangkuman pembelajaran dari pembelajaran sub materi A, B, dan C. Mari kita baca sama-sama rangkuman kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi bab ini, yaitu BPUPKI, Dasar Negara, Pancasila, Piagam Jakarta, PPKI, Semangat, Komitmen, Tanggung Jawab, dan Konsensus. Inti materi bisa Mas Arnal bacakan yang untuk nomor 2A. Bisa Pak Guru. Ya, silakan Mas Arnal. Intisari materi A. Sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan membahas rancangan dasar negara. Kemudian ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Terima kasih Mas Kemudian Arnal. bagian B. Mas Arnal, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Mas Hendra bisa? Mas Hendra. Ya, Pak Iya, Andika. Mas Hendra. Anak yang pintar. Baca dulu 2B. 2B pada tanggal 1 Juni menyampaikan usulan dasar negara yang dinamakan Pancasila ya Pak ya. Iya. Ya menurut saya sendiri Pancasila itu menjadi bagian penting bangsa Indonesia mungkin Pak Andika, karena itu yang menjadi sebuah dasar yang harus kita terapkan dan kita jaga agar Terima kasih Mas Hendra. Tepuk tangan dulu. Ya Pak. Ya, untuk Mbak Septina yang 2C untuk intisarinya. Intisari materi 2C, Pak Guru. Iya, tolong baca dulu. Setelah selesai sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sudah, Pak Guru? Saya anak pintar. Ya, untuk anak cantik,
Mbak Diana. Dua D. Yang Ya, nomor 2D. berapa saya bacakan? 2D, Mbak Diana. Terima kasih Bapak. 2D, sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli tahun 1945, menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Ya, untuk selanjutnya 2E, anak Bapak yang paling cantik 2E, Ibu Mbak Emma. Baik, Bapak. 2E ya, Bapak? Iya, 2E. Ya. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komitmen kebangsaan. Sudah, Baik, Pak? terima kasih Mbak Emma. Yang selanjutnya Iya, Pak. Mas David. Mas David. Mas David. Ada nggak ya? Atau dia ngantuk itu? Oh ya, untuk Mas Yohanes bisa dibantu baca 2F. Anak Bapak yang paling ganteng, walaupun sedikit nakal. Mas Yohanes, Pak Guru ya 2E. 2F, Mas Ya, Yohanes. 2E Bisa ya, minta Pak tolong Guru. Pak Guru bacakan kah? Ya. Ya, semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa Mas dan negara Yohanes, pada Mas pendiri Yohanes negara 2F. dalam perumusan dan penetapan Mas Yohanes ya, 2F. 2F. Oh, sorry. Maaf Pak Guru. Iya, Ya, Pak Guru sudah Pancasila tahu. sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat. Iya, terima kasih anak-anak Pak Guru yang Rakyat Indonesia. ganteng dan cantik-cantik ini. Terima kasih sudah membaca rangkuman ataupun kesimpulan pembelajaran di materi kita. Sehingga Pak Guru tadi suruh anak-anak membaca satu persatu agar anak-anak bisa mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita lalui. Agar anak-anak tidak melupakan pembelajaran-pembelajaran yang pernah kita pelajari di bab 1 pada perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pembelajaran kita sudah selesai untuk bab 1. Selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke bab 2, norma dan keadilan. Untuk itu, Pak Guru sarankan untuk anak-anak sekalian agar membaca bukunya, biar nanti Pak Guru menjelaskannya tidak terlalu letih gitu. Bisakah tidak anak-anak membaca buku? Iya, itu adalah bisa ya. Bisa. Pintar anak-anak guru. Itu adalah bentuk suatu sikap atau suatu semangat dari anak-anak didik Pak Guru untuk memahami semua nilai-nilai yang sudah kita pelajari, yaitu nilai nasionalisme. Ya, kalau anak-anak sudah bisa mempelajari itu dan menerapkan di kehidupan sehari-hari, maka anak-anak Bapak Ibu Guru bisa mengabdi dan melayani di negara. Ya,
Baik, Pak Guru, ucapkan terima kasih untuk pertemuan yang sangat luar biasa ini. Ya, Pak Guru, harapkan anak-anak rajin belajar di rumah dan selanjutnya kita tadi awali dengan doa, maka kita akan akhiri dengan doa pula. Baik, untuk doa penutup, Bapak tunjuk ya. Ya, Bapak tunjuk. Ya, anak Bapak yang paling unyu-unyu. Ya, Mas Yohanes, bisa pimpin doa penutup sebelum kita pulang. Siapa Ya, Oke, pulang patut kita panjatkan syukur. Untuk itu kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan, dan saya akan membawakan dalam ajaran agama saya, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya, Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dah semua. Terima kasih.